Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Duribat alaihimud dillatu ainama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Shadaqallahul adzim. Ibadah Allah, para pemirsa dimanapun mereka berada, marilah untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, kita senantiasa terus tanpa pernah berhenti untuk selalu meningkatkan kualitas rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, Allah masih tetap berkenan memberikan kekuatan pada kita, memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih adalah nikmat iman dan Islam. Tentu kita selalu berharap mudah-mudahan seluruh potensi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ini senantiasa kita maksimalkan semua itu dalam rangka untuk beribadah pada Allah, itu dengan berusaha menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Fa insyaallah, kalau aktivitas diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara ini kalau senantiasa diiringi dengan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka tentu yang kita raih adalah kebahagiaan dan kemenangan. Ibadah Allah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita selalu berharap mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah Ramadan kita mulai dari tanggal 1 hingga pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah kajian kita pada malam hari ini saya akan mengangkat tema puasa membangun kesolehan individual dan membangun kesolehan sosial. Saat ini alhamdulillah kita dapat beribadah puasa di tengah COVID-19 ini. Tentu kita harus lebih semangat. Di dalam mukadimah tadi saya sebutkan salah satu firman Allah yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 112. Allah berfirman, "Duribat alaihimud dillatu ainama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Ayat ini sesungguhnya memberikan bayan, memberikan keterangan pada kita yang sangat jelas bahwa syariat puasa sesungguhnya ingin membentuk manusia yang holistik, membentuk atau mewujudkan manusia bagaimana ke depan kita mewujudkan ketakwaan kita secara individual dan ketakwaan kita secara sosial. Apalagi saat ini kita beribadah puasa di tengah COVID-19 ini, tentu banyak persoalan di sana. Jadi yang pertama di antara optimalisasi Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, yang pertama adalah bagaimana puasa itu membangun kesolehan individual, dan ini semua ada di dalam tarbiyah Ramadan. Dan kita alhamdulillah kita sekarang berada di madrasah Ramadan dan Allah sendiri sebagai murabinya. Di dalam membangun kesolehan sosial ini, salah di antara banyak nilai-nilai ibadah atau tarbiyah Ramadan itu adanya sikap disiplin, adanya memiliki etos kerja. Justru di bulan Ramadan etos kerja seorang muslim harus meningkat, bukan semakin futur, bukan semakin low, tapi bagaimana meningkatkan etos kerja itu. Bahkan kalau kita lihat dalam Sirah Nabawi, justru terjadinya peperangan besar termasuk perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Bayangkan pada saat itu umat Islam jumlahnya kurang lebih sekitar 300-an melawan orang kafir Quraisy pada saat itu di atas 1000 dengan persenjataan yang lengkap. Tetapi kalau memiliki keimanan yang luar biasa dalam perang Badar itu,
akan dimenangkan umat Islam, termasuk perang-perang lainnya dan seterusnya. Di nilai-nilai tarbiyah Ramadan itu yang sifatnya individual juga ada sikap adanya kesabaran. Di dalam Ramadan kita dituntut menjadi manusia yang memiliki kesabaran yang tinggi, ya, tidak emosional, cerdas untuk mengelola hati dan seterusnya. Dan yang luar biasa, ibadah Ramadan itu ada sebuah tarbiyah yang luar biasa yang hampir dilupakan oleh manusia, yaitu munculnya sikap muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Inilah yang nampaknya hilang di tengah-tengah umat Islam saat ini. Bangsa Indonesia sekarang mengalami krisis multidimensional, tidak hanya krisis politik, tidak hanya krisis ekonomi, sekarang ditambah dengan COVID-19 ini. Ini dibutuhkan sosok pemimpin, rakyat dan seluruhnya harus memiliki muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Kalau setiap individu kita, setiap diri kita, setiap keluarga kita, istri kita, anak kita, bangsa Indonesia, bahkan pemimpinnya masih ada nilai-nilai tarbiyah yang disebut muraqabatullah, maka insyaallah Indonesia akan mengalami perubahan yang signifikan. Maka puasa ini bagaimana kita mewujudkan ada revolusi dalam diri kita. Puasa harus ada mentarbiyah revolusi dalam warga kita, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga bangsa Indonesia ini terbebas dari krisis multidimensional yang kita saksikan ini. Artinya sikap muraqabatullah itu adalah bagaimana kita ini merasa diawasi oleh Allah. Kalau merasa diawasi oleh Allah itu ada dalam diri kita, maka kita tidak mungkin akan melakukan sebuah kemaksiatan pada Allah, melakukan sebuah penyimpangan, melakukan sebuah anomali, kedurhakaan kepada Allah, apalagi melakukan korupsi berjamaah misalnya, yang saat ini sangat tren yang kita saksikan ini. Itulah pentingnya tarbiyah yang disebut dengan muraqabatullah. Tentu di antara nilai individual itu juga kita dilatih oleh Allah di bulan Ramadan banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, ya, banyak berdoa. Dan Ramadan ini sesungguhnya adalah syahrul doa, dan ini difirmankan oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal mu'minuna la'allahum yasudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku ini sangat dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi, mentaati perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ma'asyiral muslimin, ibadah Allah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Yang berikutnya adalah bagaimana puasa itu mewujudkan keseloyan sosial, membangun ketakwaan yang nilainya ijtimaiyah yang sifatnya sosial. Ini sangat penting sekali lagi, apalagi saat ini umat Islam bahkan dunia sekarang munculnya ujian yang sangat berat, yang sangat dahsyat, adanya virus corona misalnya atau COVID-19 ini. Maka sifat empati, sikap peduli, sikap care terhadap umat Islam, terhadap kemanusiaan ini perlu dibutuhkan oleh umat Islam. Artinya membangun manusia yang takwa secara sosial itu adanya kecerdasan hablum minallah. Kalau yang tadi keseloyan individual itu dibutuhkan kecerdasan hablum minan nas. Maka yang kedua ini adalah bagaimana kita membangun komunikasi hablum minallah dengan Allah dengan baik. Yang pada intinya bagaimana keberadaan kita di dunia ini harus bermanfaat kepada sesama, yaitu khairun nas anfa'ul nas. Dan ini harus kita memiliki, yaitu kecerdasan finansial, yaitu bagaimana kita menafkahkan dan membelanjakan rezeki yang diberikan oleh Allah, terus kita salurkan, kita pentasarufkan dengan yaitu zakat, infak, sedekah dan terusnya. Apalagi saat ini yang namanya perekonomian sudah mulai hampir krisis yang luar biasa. Banyak orang terkapar tentang ekonomi. Sekarang banyak pengangguran, banyak orang kena PHK, banyak kelaparan di mana-mana. Maka saatnya lah kemunculan sikap peduli, yaitu ketakwaan sosial yang sangat dibutuhkan secara real. Itu bagaimana misalnya masjid-masjid yang memiliki saldo besar, yang memiliki cashnya besar, ditambah dengan para ahliya, orang-orang kaya, ini harus bergandengan tangan. Untuk apa? Memikirkan persoalan keumatan, persoalan kebangsaan yang saat ini butuh makan, saat ini butuh orang-orang misalnya sembako dan sebagainya. Ini perlu kerjasama antara para ahliya, orang-orang kaya dengan masjid-masjid
yang saldonya besar, yang kasnya besar. Jangan sampai misalnya di tetangga kita, di sekitar masjid ada orang kelaparan, terus kita tidak mampu, tidak bisa mendeteksi, ini adalah kesalahan fatal. Maka saatnya lah takmir, aktivis masjid itu harus mendata siapa di antara sekitar masjid ini atau di lingkungan kita ini orang-orang yang benar-benar ekonomi terpuruk, maka saatnya lah kita membantunya. Dan yang tidak lain pentingnya di sini adalah membangun kesadaran sosial itu. Ini pun juga pernah diajarkan Rasulullah SAW ketika mentarbiyah para sahabat. Satu ketika para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ibadah Allah, satu ketika dalam perang Yarmuk ada 3 sahabat yang luar biasa keberaniannya dalam perang itu. Ada namanya Suhail, ada namanya Haris, ada namanya Ikramah. Ketika dalam kondisi perang itu, di antara 3 itu terkena panah. Mereka kesakitan luar biasa, berteriak ingin minta air karena hausnya dan karena kesakitan. Kemudian air itu diberikan kepada sahabat yang pertama. Ketika sahabat yang pertama mau minum air dan air itu sudah menempel di bibir, ya, kemudian sahabat yang lain berteriak karena kesakitan lagi, haus dan kesakitan. Akhirnya air yang belum diminum itu diberikan kepada sahabat yang kedua karena sahabat yang kedua lebih membutuhkan. Ternyata apa? Sahabat yang kedua ketika sudah akan diminum airnya dan sudah mendekati di bibir, ya, sahabat yang ketiga berteriak lebih keras, lebih kencang lagi karena kesakitan, karena hausnya. Akhirnya sahabat yang ketiga belum sempat meminum air itu juga. Al-Hulha dalam Sirah Nabawiyah itu, dalam cerita itu, dan ini nyata. Akhirnya air itu masih utuh. Sahabat yang ketiga yang kena panah, yang kesakitan, kehausan, tidak sempat meminum. Mereka mengutamakan sahabatnya, mereka mengutamakan orang lain. Inilah yang disebut dengan tarbiyah akhlak itsar, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadinya, walaupun nyawa taruhannya. Inilah yang harus kita bangun, yang disebut dengan tarbiyah, yaitu takwa secara sosial. Apalagi di tengah Covid seperti ini, banyak orang terpuruk secara ekonomi, banyak kelaparan, banyak PHK, banyak pengangguran, maka dibutuhkan seperti itu. Dan juga dalam cerita yang lain, suatu ketika di dalam hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Rasulullah dengan para sahabatnya, Rasulullah pernah mempertemukan antara sahabat dari Mekah yang namanya Abdurrahman bin Auf, seorang kaya raya dulu. Ketika di Mekah, seorang pedagang, seorang entrepreneur, seorang tajir, seorang pedagang yang sukses. Kemudian hijrah tidak membawa apa-apa, dunianya ditinggalkan. Kemudian ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, dipertemukan dengan sahabat yang namanya Sa'ad bin Rabi, seorang kaya raya, seorang saudagar, seorang pedagang, seorang entrepreneur kalau dalam bahasa sekarang, seorang bisnismen yang kaya raya, memiliki kurma sekian hektar, memiliki segala macam. Kemudian terjadi dialog antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor yang diwakili oleh Sa'ad bin Rabi dan kaum Muhajirin yang diwakili oleh Abdurrahman bin Auf. Terjadi dialog yang sangat indah. Dan Sa'ad bin Rabi mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, kami adalah seorang pedagang yang kaya raya. Insya Allah kekayaan yang kami miliki akan kuserahkan separuh untuk antum, untuk kalian. Dan saya juga memiliki istri lebih dari 2. Maka silakan antum pilih mana yang kamu sukai, tentu menunggu masa idahnya. Saya begitu, kecintaan, mahabbatuhnya, artinya kepeduliannya kepada sesama ikhwah filahnya. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf tidak seperti kita, ya. Tapi justru mereka mengatakan, wahai Sa'ad bin Rabi, mudah-mudahan seluruh keberkahan, harta kekayaan, istri antum semua menjadi berkah untuk antum. Tetapi tunjukkan di mana pasar. Mereka tidak menerima yang namanya kekayaan, hartanya yang diberikan. Mereka tidak menerima istri, tapi mereka memiliki izah, memiliki ifa, memiliki harga diri. Akhirnya mereka ditunjukkan di mana pasar. Artinya mereka harus bekerja. Itulah etos kerja. Itulah memiliki jiwa kepedulian sosial yang tinggi. Akhirnya Abdurrahman bin Auf kembali ke pasar, kembali berdagang, menjadi bisnismen, menjadi entrepreneur, dan dia sukses. Dan kekayaannya dikembalikan dalam rangka untuk dakwah, digunakan dalam rangka untuk membela kebenaran al-Islam pada saat itu.
Ma'asyiral muslimin ibadallah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, maka syariat puasa ini adalah merupakan solusi atas persoalan keumatan, atas persoalan kebangsaan. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi COVID-19 ini, dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan ta'awun di antara sesama umat Islam untuk membantu orang-orang yang terkapar secara ekonomi, yang mengalami PHK, pengangguran dan sebagainya. Maka insya Allah dengan puasa ini akan memunculkan sikap kepedulian kita, akan mewujudkan nilai-nilai takwa secara individual dan takwa secara sosial. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan puasa tahun ini tidak hanya sekedar puasa untuk menggugurkan kewajiban secara fikih. Mudah-mudahan puasa tahun ini tidak sekedar puasa secara seremonial, tapi bagaimana puasa yang berkarakter untuk menuju muslim yang kafah, yang totalitas, yaitu memiliki kepribadian, yaitu takwa secara individual dan takwa secara sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.